Hai semuanya, perkenalkan namaku Aurel Felicia Burjawa dari kelas 10 E5. Nah, di sini aku akan menjelaskan secara singkat mengenai faktor-faktor produksi. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi terdiri atas faktor produksi alam atau natural research, tenaga kerja atau labor, modal atau capital, dan keahlian atau skill, atau sumber daya pengusaha atau bisa disebut entrepreneurship. Faktor produksi alam dan tenaga kerja disebut sebagai faktor produksi asli atau utama, sementara itu modal dan keahlian adalah faktor produksi turunan. Yang pertama yaitu faktor produksi tenaga kerja atau labor, merupakan faktor produksi yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan faktor produksi lain. Tenaga kerja merupakan faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Faktor produksi tenaga kerja juga dikategorikan sebagai faktor produksi asli, walaupun mesin-mesin telah banyak menggantikan manusia sebagai pelaksana proses produksi, tetapi keberadaan manusia mutlak diperlukan. Dalam faktor produksi, tenaga kerja ini terkandung unsur fisik, pikiran, serta kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Oleh karena itu, tenaga kerja dapat dikelompokkan berdasarkan kualitas atau kemampuan dan keahlian, dan juga berdasarkan sifat kerjanya. Yang pertama yaitu tenaga kerja menurut kualitas tenaga kerja. Yang bagian A yaitu tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tertentu sehingga memiliki keahlian di bidangnya. Contohnya yaitu dokter, insinyur, akuntan, dan ahli hukum. Yang bagian B yaitu tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang memerlukan kursus atau latihan bidang-bidang keterampilan tertentu, sehingga terampil di bidangnya. Contohnya yaitu tukang listrik, montir, tukang las, dan juga sopir. Bagian C, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak melalui pendidikan dan latihan. Contohnya yaitu tukang sapu, penjaga sekolah, ataupun pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak memerlukan pendidikan dan keterampilan. Yang kedua yaitu tenaga kerja menurut sifat kerja. Bagian A, tenaga kerja rohani, yaitu tenaga kerja yang menggunakan pikiran, rasa, dan karsa. Contohnya guru, editor, konsultan, dan pengacara. Bagian B, tenaga kerja jasmani, yaitu tenaga kerja yang menggunakan kekuatan fisik dalam kegiatan produksi. Contohnya tukang las, pengayuh becak, dan juga sopir. Yang kedua yaitu faktor produksi modal. Proses produksi memerlukan mesin-mesin, alat pengangkutan, sarana pengangkutan, atau bangunan. Berbagai hal ini tergolong ke dalam faktor produksi modal. Modal atau kapital umumnya meliputi benda-benda hasil produksi yang digunakan untuk proses produksi barang-barang dan jasa-jasa lain. Fungsi faktor produksi modal adalah sebagai penunjang dalam mempercepat atau menambah kemampuan dalam memproduksi. Nah, yang ketiga yaitu faktor produksi keahlian. Ialah keahlian atau skill seseorang dalam mengelola suatu hasil produksi dengan baik dan maksimal. Keahlian ini diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja yang memungkinkan pekerja untuk menghasilkan barang dan jasa dengan lebih efisien dan berkualitas. Faktor ini penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing dalam ekonomi. Jadi kesimpulan dari faktor-faktor produksi adalah bahwa produksi barang dan jasa bergantung pada kombinasi 4 faktor utama, yaitu tanah atau sumber daya alam, tenaga kerja atau pekerja, modal atau alat produksi, dan keahlian atau pengetahuan dan keterampilan. Keempat faktor ini saling berinteraksi untuk menciptakan nilai tambah dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan
dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi ini akan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing dalam suatu perekonomian. Nah teman-teman, jadi sekian yang dapat saya sampaikan mengenai faktor-faktor produksi. Terima kasih.